Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Nabi Khidir membunuh istrinya. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Para ulama berbeda pendapat tentang Nabi Khidir dalam hal nama, nasib, kenabian, dan kehidupannya hingga sekarang. Imam Al-Hafiz Ibnu Akatsir berkata, ada yang berpendapat bahwa Nabi Khidir yang dimaksud adalah Khidir bin Adam alaihissalam. Imam Abu Hatim Sahal bin Muhammad bin Utsman As-Sajistani beliau berkata, aku mendengar dari guru-guru kami, di antaranya adalah Abu Ubaidah, dan yang lainnya berkata, anak keturunan Nabi Adam yang paling panjang umurnya adalah Khidir alaihissalam, yang nama lengkapnya adalah Hidron bin Qalbil bin Adam alaihissalam. Imam Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam hendak menemui ajalnya, beliau memberitahu kepada anak-anaknya bahwa akan datang banjir besar dan angin topan yang melanda umat manusia. Kemudian Nabi Adam berpesan kepada anak-anaknya bahwa jikalau itu terjadi, hendaklah mereka membawa jasadnya bersama mereka di dalam kapal dan menempatkannya kembali di tempat pemakaman yang telah ditentukan kepada mereka. Ketika kapal berlabuh di daratan, Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada anak-anaknya agar segera pergi membawa jasad Nabi Adam, lalu menguburkannya di suatu tempat sesuai dengan wasiat Nabi Adam sebelum ia wafat. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya di daratan tidak ada seseorang manusia pun kecuali hanya ada binatang buas. Meskipun begitu, Nabi Nuh alaihissalam tetap bermotivasi dan memberi semangat kepada mereka untuk melaksanakan wasiat Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya Imam Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam mendoakan panjang umur bagi siapa saja yang mengiringi dan menguburkan jenazahnya. Kemudian Nabi Khidir lalu melaksanakan wasiat Nabi Adam itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Adam dan memperkenankan Nabi Khidir yang menguburkan jenazah Nabi Adam alaihissalam akan diberikan umur yang panjang, dan ia akan hidup sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kemudian Imam Ibnu Qutaibah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Ma'rif dari Wahab bin Munabi bahwa Nabi Khidir yang sebenarnya adalah Balia. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Balia bin Mulkan bin Falir bin Abir bin Salik bin Arafashad bin Sa bin Nuh alaihissalam. Ismail bin Abu Uwais berkata, Nabi Khidir menurut berita yang sampai kepada kami adalah Al-Mu'ammar bin Malik bin Abdullah bin Nasar bin Al-Azhar. Ada ulama yang berkata, Nabi Khidir adalah Armiyah ibnu Halqiyah. Dan juga ada yang berkata bahwa nama aslinya adalah Hidron bin Amail bin Al-Yafus bin Ais bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa Khidir adalah putra Fir'aun, yaitu ayah angkat Nabi Musa alaihissalam. Namun pendapat ini dianggap gharib alias aneh. Imam Ibnu Jauzi berkata, Muhammad bin Ayub meriwayatkannya dari Ibnu Wahai'ah. Keduanya adalah perawi yang lemah. Imam Ibnu Jarir beliau berkata bahwa Nabi Khidir itu muncul pada zaman Afrahidun bin Afrasyan hingga menjumpai Nabi Musa alaihissalam. Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab. Ia berkata bahwa ibunda Khidir berkebangsaan Romawi dan ayahnya berkebangsaan Persia. Juga pula ada yang mengatakan bahwa Khidir adalah orang Bani Israel yang hidup di zamannya Raja Fir'aun. Kemudian Imam Abu Zar'ah mengemukakan dalam kitab Dalailun Nubuwah dinyatakan bahwa Sofwan bin Soleh al-Dimashqi menceritakan kepada kami, Al-Walid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Bashir menceritakan kepada kami
dan Qatadah dari Mujahid dari Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika beliau di perjalanan dalam peristiwa Isra Mi'raj pada malam hari, beliau mencium aroma yang sangat harum dan beliau bertanya, "Wahai Jibril, aroma apakah yang sangat harum ini?" Kemudian Jibril pun menjawab, "Ini aroma harum semerbak yang berasal dari makam Masyitoh, wanita tukang sisir rambut Fir'aun." Awal kisahnya menceritakan bahwa Khidir adalah salah satu orang terhormat dari kalangan Bani Israel. Beliau menyukai dunia kerahiban. Suatu ketika, beliau menemui seorang rahim di tempat ibadah yang mengajarkan Islam kepadanya. Setelah Khidir dewasa, beliau dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang wanita. Beliau mengajari istrinya tentang Islam dan berpesan agar istrinya tidak memberitahukan apa yang diajarkannya itu kepada orang lain. Namun Khidir alaihissalam adalah orang yang tidak berhasrat kepada wanita, sehingga ia tidak mempunyai seorang anak. Karena itu, Khidir alaihissalam pun menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Khidir pergi, hingga sampai ke suatu pulau yang terletak di tengah lautan. Khidir berpapasan dengan dua laki-laki pencari kayu, dan kedua laki-laki itu pun melihatnya. Alhasil, laki-laki yang menyebarluaskan kabar pertemuannya dengan Khidir itu pun dibunuh. Suatu hari, ketika wanita itu menyisir rambut putrinya, tiba-tiba sisir yang dipegangnya jatuh, hingga dengan spontan beliau berkata, "Celakalah Fir'aun." Selanjutnya putri Fir'aun itu memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya. Fir'aun pun kemudian mengirim utusan kepada mereka untuk menyerukan agar pasangan suami istri itu meninggalkan agamanya dan mengikuti ajaran agama Fir'aun. Akan tetapi, suami istri itu menolaknya dan mereka pun dibunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku belum pernah mencium aroma harum seperti aroma harum yang berasal dari makam suami istri itu. Wanita itu tentu akan masuk surga." Ibnu Katsir telah menceritakan tentang kisah Mailah binti Fir'aun. Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Katsir meriwayatkan dengan sanad dari As-Sudi. Ia mengatakan bahwa Khidir dan Ilyas adalah dua bersaudara. Ayah mereka adalah seorang raja. Suatu ketika, Ilyas berkata kepada ayahnya, "Sesungguhnya, saudaraku ini tidak ada keinginan untuk menduduki sebuah singgasana. Kalau bisa, engkau nikahkan saja ia dengan seorang wanita, agar ia mendapatkan seorang anak, dan anak itulah yang nanti akan duduk di singgasana, dan yang akan memandikan ayahnya itu." Setelah mendengar hal tersebut, ayah mereka segera mencarikan wanita untuk dinikahkan dengan Khidir alaihissalam. Ia pun akhirnya menikah dengan seorang gadis cantik, dan berkatalah ia kepada istrinya, "Sebenarnya, aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu, aku akan memberikan pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan? Ataukah kamu mau tetap tinggal bersamaku beribadah kepada Allah? Namun kamu harus menjaga rahasia itu," ujar Nabi Khidir alaihissalam. Istrinya pun memilih untuk tetap tinggal bersama Khidir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah setahun berumah tangga, raja alias ayah Khidir memanggil istri Khidir, dan kemudian ia bertanya, "Sesungguhnya, kamu ini adalah wanita yang masih muda, dan anakku pun masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Istri Nabi Khidir pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, maka sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, sang raja langsung memanggil Khidir dan memintanya untuk menceraikan sang istri. Khidir pun segera menceraikannya. Setelah itu raja kembali mencarikan wanita lain yang sudah melanda dan memiliki anak untuk dinikahkan dengan Khidir. Saat mereka sudah menikah,
Khidir menyampaikan pertanyaan yang sama, seperti pada istri pertamanya. Kemudian wanita itu pun tetap memilih untuk tinggal bersama Nabi Khidir. Lewat 1 tahun pernikahan, mereka pun tak kunjung memiliki anak. Raja segera memanggil menantunya dan mempertanyakan hal tersebut. Istri kedua Nabi Khidir ini pun menjawab, "Sesungguhnya anakmu itu tidak membutuhkan wanita dan tidak mau menjamaku." Mendengar jawaban tersebut, Raja segera memanggil Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir alaihissalam sudah terlebih dahulu lari dari istana. Ayahnya pun mengutus para ajudannya untuk mengejar Nabi Khidir alaihissalam. Namun usaha mereka sia-sia. Mereka tak mampu untuk menemukan Nabi Khidir. Mengenai hal ini, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir telah membunuh istri keduanya karena ia telah mencoba membongkar rahasianya itu. Maka ia pun melarikan diri karena perbuatannya itu. Tentang asal nama Khidir, Imam Bukhari pun berkata, Muhammad bin Sa'id al-Asbani menceritakan kepada kami, Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, dari Makmar, dari Hamam, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau bersabda, beliau dinamakan Khidir karena beliau duduk di atas rumput kering berwarna putih. Namun tiba-tiba rumput itu bergerak dan tampak di baliknya warna kehijauan. Kemudian Imam Al-Kitabi berkata, beliau dinamakan Khidir karena ketampanan dan keelokan parasnya. Sesungguhnya beliau dinamakan Khidir karena ketika beliau mengerjakan sholat di suatu tempat, sekeliling tempat itu akan berubah menjadi hijau karena banyaknya tanaman yang tumbuh. Ketika Nabi Musa dan Yusak menjumpai Khidir, Khidir sedang berada pada sebongkah batu yang memancarkan air menuju ke lautan. Ketika itu, Khidir mengenakan kain penutup kepala dan ujung kain yang dikenakan di bawah kepalanya menjulur hingga kedua ke kakinya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengucapkan salam kepadanya. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Kemudian beliau menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan? Kemudian Musa alaihissalam berkata, insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang perkataan Musa kepada lelaki yang alim itu, yakni Khidir alaihissalam, yang telah diberi kekhususan oleh Allah dengan sesuatu ilmu yang tidak diketahui oleh Musa, sebagaimana Allah telah memberikan kepada Musa suatu ilmu yang tidak diberikannya kepada Khidir. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu? Pertanyaan Musa mengandung nada meminta dengan cara halus, bukan membebani atau memaksa. Memang harus demikianlah etika seorang murid kepada gurunya dalam berbicara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bolehkah aku mengikutimu? Maksudnya, bolehkah aku menemanimu dan mendampingimu, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadaku, yakni suatu ilmu yang pernah diajarkan oleh Allah kepadamu, agar aku dapat menjadikannya sebagai pelitaku dalam mengerjakan urusanku, yaitu ilmu yang bermanfaat dan suatu amal yang soleh. Maka pada saat itu, Khidir berkata kepada Musa, sesungguhnya
kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Artinya, kamu tidak akan kuat menemaniku, karena kamu akan melihat dariku berbagai macam perbuatan yang telah bertentangan dengan syariatmu. Sesungguhnya, aku mempunyai suatu ilmu dari ilmu Allah yang tidak diajarkannya kepadamu. Sedangkan kamu pun mempunyai suatu ilmu dari Allah yang tidak diajarkannya kepadaku. Masing-masing dari kita mendapat tugas untuk menangani perintah-perintah dari Allah yang berbeda satu sama lainnya. Dan kamu tidak akan kuat mengikutiku. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan? Aku mengetahui bahwa kamu akan mengingkari hal yang kamu dimaafkan dan tidak mengikutinya. Tetapi aku tidak akan menceritakan hikmah dan maslahat hakiki yang telah diperlihatkan kepadaku mengenainya, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Kemudian Musa pun berkata, "Insya Allah, kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Sabar terhadap apa yang aku lihat dari urusan-urusanmu. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Maksudnya, aku tidak akan memprotesmu dalam sesuatu urusan pun." Dan pada saat itu, Khidir alaihissalam memberikan syarat kepada Musa, seperti yang disebutkan oleh firman Allah. "Jika kamu mengikuti, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu, yaitu aku sendirilah yang akan menjelaskannya kepadamu. Sebelum itu, kamu tidak boleh mengajukan suatu pertanyaan pun kepadaku." Imam Ibnu Katsir berkata, seandainya Khidir seorang wali, bukan nabi, tentu Nabi Musa tidak mengucapkan seperti kata-kata ayat di atas. Bahkan, Nabi Musa meminta agar diperbolehkan mengikuti Nabi Khidir dalam upaya mendapatkan ilmu yang dimilikinya, yang diberikan Allah secara khusus kepadanya. Jika Khidir bukan nabi, maka ia bukan orang yang maksum atau terjaga dari dosa. Sementara itu, Nabi Musa sebagai seorang nabi yang agung dan mulia, tentu tidak berkeinginan besar untuk mendapatkan ilmu pada seorang wali yang belum tentu pasti maksum. Akan tetapi, Nabi Musa alaihissalam sangat bertekad untuk pergi mencari Nabi Khidir, meskipun menghabiskan waktu yang sangat lama. Ulama mengatakan, pencarian ini memakan waktu selama 80 tahun. Setelah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir, kemudian Nabi Musa tawadu, menghormati, dan mematuhinya untuk mendapatkan manfaat darinya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir itu seorang nabi yang mendapatkan wahyu sebagaimana halnya dengan Nabi Musa. Di dalam perjalanannya, paling tidak Nabi Musa alaihissalam mendapatkan 3 kejadian aneh yang selama ini belum pernah ia temui. Pertama, tatkala Nabi Khidir melubangi dinding perahu yang telah menolong mereka. Ketika ditanya oleh Nabi Musa, kemudian Nabi Khidir alaihissalam hanya menjawab, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?" Nabi Musa akhirnya minta maaf atas dasar kehilafannya. Yang kedua, ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil yang tidak berdosa. "Mengapa engkau bunuh seorang jiwa yang suci dengan tanpa hak?" tanya Nabi Musa. Lagi-lagi Nabi Khidir hanya memberikan jawaban seperti semula. "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan bisa sabar bersamaku?" Kali ini, Nabi Musa alaihissalam berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya. Yang ketiga, ketika Nabi Khidir berbaik hati untuk memperbaiki sebuah rumah yang nyaris roboh, padahal penduduk desa tersebut ada seorang pun yang bersedia menerima kehadiran mereka. "Seandainya engkau mau, tentu engkau bisa meminta upah," ujar Nabi Musa. Dan kalimat inilah yang mengakhiri masa belajarnya dengan Nabi Khidir. Sebelum keduanya berpisah, Nabi Khidir menceritakan rahasia segala apa yang telah ia lakukan. Yang pertama,
pembocoran dinding perahu yang bertujuan agar tidak dirampas oleh sang raja yang zalim. Pada waktu itu, ada raja yang zalim yang merampas perahu milik rakyat. Yang kedua, tentang pembunuhan anak kecil yang ditakutkan akan menyesatkan kedua orang tuanya jika dibiarkan mereka hidup. Karena itu, Nabi Khidir alaihissalam membunuhnya dengan harapan agar Allah menggantinya dengan anak yang soleh. Ketiga, rumah yang diperbaiki oleh Nabi Khidir tanpa meminta upah adalah milik dua orang anak yatim piatu. Di bawah rumah tersebut terdapat harta benda berharga. Diharapkan jika rumah tersebut diperbaiki agar dapat menjaga harta tersebut hingga dua anak yatim itu tumbuh dewasa. Siti Masyidah merupakan salah satu contoh figur teladan dalam Islam, terutamanya bagi kaum perempuan, supaya untuk meningkatkan kualitas dirinya agar menjadi insan yang sejati. Beliau merupakan mantan istri Nabi Khidir alaihissalam. Siti Masyidah merupakan sosok yang juga menjadi fenomena yang diperlihatkan pada Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mencium bau wangian. Lantas beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Kemudian malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah bau Masyidah dan bau anak-anaknya." Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang menjodohkan anaknya dengan Masyidah dengan harapan hasil perjodohan bisa mendapatkan anak yang kelak sebagai pewaris tahta kerajaan. Sang anak raja pun siap menikahi Masyidah. Namun, sang anak raja enggan menggauli sang istri. Dan pada suatu ketika, anak raja tersebut berkata kepada si istri, "Sebenarnya, aku tidak membutuhkan seorang wanita di sampingku. Karena itu aku akan memberikanmu dua pilihan. Apakah kamu mau aku ceraikan? Atau kamu mau tetap tinggal bersamaku dan beribadah kepada Allah? Namun kamu harus menjaga rahasia ini." Siti Masyidah pun ternyata memilih pilihan yang kedua. Maka mereka pun tinggal bersama. Setelah setahun mereka berumah tangga, sang raja memanggil istri dan anaknya. Kemudian dia bertanya, "Sesungguhnya kamu ini wanita yang masih muda. Anakku juga masih muda. Namun kenapa kalian tidak juga memiliki anak?" Lalu Masyidah pun menjawab, "Anak adalah anugerah dari Allah. Apabila Allah berkehendak, maka kami akan memiliki anak. Namun jika tidak, sampai kapanpun kami tidak akan memilikinya." Mendengar jawaban tersebut, raja langsung memanggil anaknya untuk segera menceraikan Masyidah. Dan anak raja pun segera menceraikannya. Lalu sang raja pun mencarikan jodoh lagi untuk anaknya yang kedua kali. Kemudian Masyidah hidup sendiri di pinggiran kota dan masih menyembah Allah seperti yang diajarkan mantan suaminya itu. Pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang laki-laki dan ia mendengar laki-laki tersebut menyebut bismillah. Lantas Masyidah bertanya kepadanya, "Dari mana kamu mendapatkan nama Allah itu?" Laki-laki tersebut menjawab, "Sesungguhnya, saya ini adalah sahabat mantan suamimu." Maka mereka pun memutuskan untuk menikah, dan setelah itu mendapatkan beberapa anak dari hasil pernikahan mereka. Setelah beberapa lama, Masyidah berakhir menjadi tukang sisirnya anak Fir'aun. Begitu juga dengan suaminya, dia sebagai pekerja di istana Fir'aun. Di dalam kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, dikatakan bahwa anak raja yang menikah dengan Masyidah adalah Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir yang menjadi gurunya Nabiullah Musa alaihissalam. Itu yang namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Bani Israel. Masyidah bisa tangguh keimanannya karena beliau mantan istri Nabi Khidir alaihissalam. Maka dari itu, meskipun ia diceraikan, keimanan tetap melekat hingga ajal menjemputnya. Karena saat Nabi Khidir masih menikah dengan Masyidah, tentu mengajari tentang segala sesuatu bentuk ketauhidan kepadanya. Ketika Masyidah menjadi pembantu rumah tangga istana Fir'aun, terjadi sebuah peristiwa yang menjadi bukti kuatnya iman Siti Masyidah. Pada suatu itu,
Di pagi hari di istana Fir'aun yang megah, nampak dua orang perempuan yang sedang beraktivitas. Seorang perempuan dewasa dengan raut muka yang damai menenteramkan, dan seorang remaja putri cantik jelita. Namun jika dicermati, nampak kalau keduanya berbeda kedudukan, walau terlihat sangat akrab. Perempuan dewasa itu adalah Masyito, sedangkan remaja putri itu duduk menghadap ke cermin. Sementara Masyito asyik menyisir rambut sang putri, dengan sesekali menggumamkan lirik lagu. Sambil melakukan aktivitas, kemudian mereka bercakap. "Bibi, apakah aku sudah cantik?" Lalu Masyito pun menjawab, "Tuanku putri senantiasa cantik." "Bibi tidak bohong kan?" Lalu Siti Masyito pun menjawab, "Seumur-umur, pernahkah Bibi berbohong kepada Tuan Putri?" "Iya, memang Bibi tidak pernah berbohong." Mereka pun asyik bercakap dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang meluncur dari mulut mungil sang putri yang memang dikaruniai otak yang sangat cerdas. Hingga tidak terasa sisir di tangan Masyito terjatuh. Kemudian Masyito pun mengucapkan, "Subhanallah, ampun Tuan Putri, maafkan hamba." Kemudian si putri pun berkata, "Tadi apa yang Bibi ucapkan?" Kemudian Bibi Masyito pun menjawab, "Ampun Tuan Putri." Kemudian Tuan Putri pun berkata, Bukannya itu Bibi." Seketika bias wajah Ibunda Masyito menyadari keteledorannya. Terpaku beberapa saat, hingga kemudian beliau tumbuh keberaniannya untuk mengatakannya dengan terbata-bata, "Subhanallah, siapa itu Allah, Bi? Kenapa Bibi tidak menyebutkan nama ayahanda?" Masyito menjawab, "Allah itu Tuhan hamba, Tuan Putri." Kemudian sang putri pun berkata, "Bukankah Tuhan seluruh alam ini adalah ayahku, Raja Fir'aun?" Tercekatlah Ibunda Siti Masyito, terbayang rasa ketakutan yang amat sangat dari raut wajahnya. Kemudian Masyito pun berkata, "Benar Tuan Putri, namun bagi hamba dan keluarga hamba, Tuhan itu Allah yang satu. Sudahlah Tuan Putri, lupakanlah. Itu tidak penting." Dan mereka berdua pun melanjutkan kegiatan, dan seolah-olah tidak pernah terjadi percakapan yang penting sebelumnya. Di balai ruang istana Fir'aun, nampak berkumpul sang raja dengan penggawa-penggawa kerajaan Mesir lengkap dengan pendetanya. Mereka asyik bercakap-cakap. Raja Fir'aun berkata, "Pendeta, bagaimana dengan pembangunan piramida di lembah makam raja?" Kemudian pendeta menjawab, "Semua berjalan lancar berkat restu Tuhan hamba." Raja Fir'aun berkata, "Bagaimana dengan keperluan untuk pembangunan itu?" Kemudian pendeta mengatakan, "Tidak usah khawatir Tuhan hamba, negeri-negeri jajahan sudah mengirimkan bahan-bahan yang kita perlukan." "Bagaimana dengan pekerjaannya?" Fir'aun berkata. Kemudian pendeta pun menjawab, "Budak-budak Bani Israel sejauh ini masih bisa dikendalikan Tuhan hamba." Kemudian masuklah Tuan Putri dengan senyum tersungging di bibir mendekati sang raja. Duduk di samping sang raja dengan sikap manja seorang Tuan Putri. Dengan logat manja, Tuan Putri itu pun berkata, "Tuhan hamba, putriku dan jelita purnama, kerajaanku yang tiada tara. Apa yang kamu inginkan hari ini, hingga mau ikut duduk di sini?" Saud Raja Fir'aun, "Tuhan hamba, ada berapakah tuan yang ada di muka bumi ini?" Terkesiap Raja Fir'aun demi mendengar perkataan anaknya. "Putriku, hanya ada satu yang patut disembah di muka bumi ini, yakni diriku. Celakalah orang yang tidak menuhankan aku dengan kekuasaanku. Aku bisa membuat orang tetap hidup atau memberinya kematian, bahkan kesengsaraan sepanjang hidupnya." Kemudian putrinya itu pun berkata, "Tuhan hamba, kemarin Bibi Masyito menyerukan asma Tuhan selain asma Tuhanku." Sontak Raja Fir'aun berdiri dengan rasa amarah yang teramat. Kemudian Raja Fir'aun pun berkata, "Apa?
Tuhan mana yang disembah oleh Masyito? Putrinya itu pun menjawab, Bibi Masyito menyebut asma Allah, bukan asma Tuanku. Siapa itu Allah? Raja Fir'aun pun berkata, Putriku, hanya ada satu Tuhan, dan itu adalah aku. Semua yang hadir terdiam, seketika membisu hening. Kemudian Raja Fir'aun pun berkata, Punggawa, tangkap dan masukkan Masyito, budak Bani Israel itu ke dalam penjara. Semua penggawa berdiri, dan mereka serempak menjawab, Baik Tuan hamba. Raja Fir'aun berkata, Pendeta, persiapkan pengadilan untuk Masyito secepatnya. Sang pendeta pun menjawab, Tuli Tuan hamba. Tuan putri pun tercekat, tidak terbayangkan sebelumnya. Apa yang telah disampaikan akan membuat celaka kepada orang yang paling disayanginya itu. Namun apa mau dikata, nasi telah menjadi bubur. Pengawal kerajaan Mesir tergopoh-gopoh menyeret ibunda Siti Masyito dengan paksa. Kemudian pengawal pun mengatakan, Celakalah engkau dan keluargamu Masyito. Kemudian Masyito pun menjawab, Ampun Tuan, ampun, dengan wajah yang teramat takut. Di sebuah rumah yang amat sederhana, jauh di pinggiran kota, nampak seorang ayah sedang bercanda dengan keempat anak-anaknya. Mereka nampak bahagia dengan kesederhanaannya itu. 2 orang anak perempuan, seorang anak laki-laki, dan satu lagi anak yang masih belita, sedang digendong oleh ayahnya itu. Hingga terdengar suara pintu dibuka dengan paksa. Kemudian mereka berlima nampak terkejut. Spontan mereka berkumpul. Anak-anak memegang lengan ayahnya dengan perasaan yang sangat takut. Masuklah para pengawal kerajaan Mesir dengan kasar. Mereka membawa keluarga Masyito. Kalian semua harus ikut kami. Anak-anak Masyito pun menjerit, Ayahku, ayahku, tanpa memberi kesempatan pada mereka untuk bertanya. Dengan paksa mereka semua dibawa oleh para pengawal kerajaan. Dalam balai ruang pengadilan kerajaan Mesir, nampak Raja Fir'aun lengkap dengan para punggawa, pendeta, dan pengawal kerajaan di depan mereka, duduk bersimpu tertunduk dengan tangan terikat ke belakang. Ibunda Siti Masyito didampingi 2 orang pengawal kerajaan, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya. Nampak di sebelah kanan keluarga Masyito, dengan muka tertunduk lesu, lelah, dan takut dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan. Raja Fir'aun berkata dengan suara lantang, Masyito, katakan Fir'aun Tuhanku. Dia mengatakan hal tersebut sebanyak 3 kali. Masyito pun tetap tak bergeming. Hingga Raja Fir'aun pun mengulanginya ketiga kalinya. Kemudian Masyito pun berkata, Allahu Ahad. Semakin marahlah Raja Fir'aun dengan mendengar jawaban Masyito. Para penggawa pendeta dan pengawal bergumaah mencemooh. Masyito, lancang kamu berani menyembah Tuhan selain aku. Bukankah aku sudah memberimu kehidupan? Katakan Masyito, Fir'aun Tuanku yang maha perkasa. Namun apa yang terucap dari mulut Masyito adalah, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Demi melihat keteguhan hati Masyito, Raja Fir'aun mencoba menggunakan cara lain untuk membujuk Masyito. Masyito, kalau kamu mau mengatakan Fir'aun Tuhanku, aku berikan harta yang tidak terhingga untuk kemuliaan keluargamu. Namun Masyito pun tetap mengucapkan, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Raja Fir'aun pun berkata, Masyito, kalau aku berikan separuh kerajaanku, maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Masyito pun tetap berkata, Allahu Ahad. Semakin ramai gemuruh orang-orang yang hadir di ruang pengadilan. Masyito, kalau engkau aku jadikan istriku dan kuangkat menjadi permaisuriku, maukah engkau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Masyito pun tetap berpegang teguh, dan kemudian dia mengucapkan, Allahu Ahad. Semua yang hadir di ruang sidang ramai mengutuk Masyito dengan melempar apa-apa yang mereka pegang ke arah Masyito. Semakin marah Raja Fir'aun demi mengetahui keteguhan hati Masyito. Masyito, engkau pilih mana? Keluargamu aku masukkan ke dalam minyak yang mendidih,
Atau engkau mau mengatakan Fir'aun Tuhanku? Masyito pun tetap berkata, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Kemudian yang hadir di ruang sidang tercekat. Pengawal, seret suaminya. Masukkan ke dalam belanga minyak, kata Raja Fir'aun. Pengawal pun menarik lengan suami Masyito, sementara balita yang digendongnya diserahkan kepada anak pertamanya. Terangkatlah muka Masyito memandangi suaminya. Mereka pun beradu pandang dan saling tersenyum. Kemudian Masyito pun berkata, Syahid, kemuliaan surga menunggumu. Kemudian suaminya pun berkata, Insya Allah, relakan. Dengan kasar pengawal menariknya. Ketika anak Masyito pun menjerit meneriaki ayahnya. Kemudian suami Masyito mengatakan, Selamat tinggal anak-anakku. Semoga kelak bertemu di surga. Semakin geramlah Raja Fir'aun. Kemudian Raja Fir'aun pun berkata, Katakan Fir'aun Tuhanku. Tetap saja mulut Masyito mengatakan, Allahu Ahad. Raja Fir'aun pun berkata, Seret anak pertama Masyito. Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masyito. Balita yang digendongnya pun diserahkan kepada anak kedua Masyito. Pengawal menariknya dengan paksa. Anak pertama pun menyebut nama-nama ibunya. Kemudian Masyito mengatakan, Sebut asma Allah anakku. Dengan muka penuh sendu, anak pertama itu mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Fir'aun pun berkata, Bagaimana Masyito? Sebut Fir'aun Tuhanku. Masyito pun tetap berkata, Allahu Ahad. Kemudian Raja Fir'aun pun berkata, Seret anak kedua Masyito. Pengawal pun memegang lengan anak laki-laki Masyito. Balita yang digendongnya pun diserahkan kepada anaknya yang ketiga. Pengawal menariknya dengan paksa. Dan anak kedua pun dimasukkan ke dalam belanga minyak. Sebelum itu, Masyito pun mengatakan, Sebut asma Allah anakku. Lalu anak kedua itu pun menyebutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Raja Fir'aun pun berkata, Bagaimana Masyito? Sebut Fir'aun Tuhanku. Masyito pun tetap menjawab, Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Seret anak ketiga Masyito. Pengawal pun memegang lengan anak perempuan Masyito. Balita itu pun yang digendongnya diserahkan kepada ibunda Masyito. Setelah terlebih dahulu pengawal melepaskan ikatannya, pengawal menariknya dengan paksa. Anak ketiga pun mengatakan, Ibuku, ibuku. Masyito pun menjawab, Sebut asma Allah anakku. Lalu anak yang ketiga menjawab, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Raja Fir'aun berkata, Bagaimana Masyito? Sebut Fir'aun Tuhanku. Kemudian Masyito pun tetap berkata, Allahu Ahad. Keteguhan iman ibunda Siti Masyito semakin membuat Raja Fir'aun marah. Sekarang hanya tinggal engkau dan anak bungsu Masyito. Kemudian ibunda Masyito menundukkan kepalanya seraya mencium anak bungsu yang digendongnya. Sebut Fir'aun Tuhanku, atau aku rebus anak bungsumu ini. Ibunda Siti Masyito tercekat. Ada keraguan di wajahnya ketika melihat roman anak bungsu yang digendongnya. Terdiam sambil terus mencium wajah anak bungsunya itu. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizatnya. Balita yang belum waktunya mampu berbicara itu kemudian berbicara kepada ibunya, Ibu, teguhkan hatimu, kuatkan imanmu. Surga Allah lebih indah dari surganya Fir'aun yang kufur. Relakan ibu, jangan sampai iman ibu goyah. Semua yang hadir di ruang sidang tersebut akhirnya terkejut. Kemudian Masyito pun berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Subhanallah, Engkau Maha Agung. Ya Allah, ampuni hambamu yang sempat ragu. Raja Fir'aun pun berkata, Seret anak bungsu Masyito. Dengan menjerit Masyito pun berkata, Allahu Ahad, Allahu Ahad.
dengan mempertahankan anak bungsunya dari renggutan tangan para pengawal. Hingga Masyito pun jatuh terduduk, menyembut tertunduk dan menangis. Satu dua yang hadir di ruang sidang mulai merasa terenyuh dan menitikkan air matanya. Sekarang hanya tinggal engkau seorang, Masyito, katakan Fir'aun Tuhanku. Masyito pun tetap berkata, Allahu Ahad, Raja engkau telah renggut permata-permata hatiku. Apalagi yang aku tunggu selain lekas bertemu dengan mereka di surga. Pengawal, seret budak murtad ini, masukkan ke dalam belanga minyak yang mendidih. Pengawal menyeret lengan Masyito. Masyito pun tidak melawan, mengikutinya dengan hati yang ikhlas, menunggu bayaran surga Allah yang Maha Esa. Setelah Masyito dihukum, hadirin yang ada di sidang ruang tertunduk, mendapatkan pelajaran yang berharga pada hari ini tentang harga yang harus dibayar karena dengan keteguhan iman. Setelah ia dan bayinya terjun ke minyak panas, terjadilah peristiwa yang aneh. Setelah itu muncul bau yang harum. Tulang-tulang Siti Masyito dan anak-anaknya dikubur di satu tempat. Hingga pada suatu hari, dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah melewati tempat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah mencium bau harum dan menanyakan asal dari bau tersebut. Itulah kuburan Masyito bersama anak-anaknya, jawab Malaikat Jibril. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.